Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Hafiz Kalvani dari Prodi S1 Teknik Elektro. Agama offering E31. 31 enggak sih? Ya 31. Satu di sini saya akan mempresentasikan tentang puasa. Puasa rek. Kalian semua tahu puasa enggak sih? Tahu kan? Ayo sopo nanya enggak tahu poso? Enggak. Tahu. Aku gak tahu poso saulan. Ini kafir. Ayo, tak share screen sih. Share screen. Moga terus di Jakarta ayeng. Oh iki. Lah. Share screen kok WA. Sik. Salah rek. Nah, rek, gitu. Lo ambene. Sik. Nah, iki. Puasa rek. Puasa. Sik. Lambene. Astagfirullah. Tuh. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pengertian puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menjadikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Puasa dalam agama Islam artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, perintah puasa difirmankan oleh Allah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin gitu loh, Rek. Amin. Masuk gak pengen jadi orang bertakwa kali ya? Amin. Nah, gitu loh. Ya, di sini ada jenis-jenis puasa. Yang puasa wajib itu ada 3, puasa Ramadan, sama puasa karena nazar, dan puasa kifarat atau puasa karena denda. Ya, denda. Yang sunnah ada banyak ini, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa hari Arafah, puasa Muharram, Asyura, Sya'ban, pada bulan haram, bulan yang dia hormati, puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulan, dan puasa Daud. Di sini aku jelasin yang wajib-wajib aja ya. Yang puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini sebagaimana namanya hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan dan tidak dapat dilaksanakan pada bulan lain kecuali untuk mengqadha. Mengqadha itu kayak ganti rek kalau misalkan kalian bolong. Ya enggak sih? Ayo, tahu bolong enggak? Tahu pasti. Nah, puasa harus dimulai dengan niat pada malam sebelum puasa, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilarang makan, minum, bersetubuh pada waktu puasa, diwajibkan kepada yang beragama Islam, berakal, balik, dan suci, dan lain-lain. Bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlimpah. Di samping keutamaan puasa, dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pahala yang berlipat untuk ibadah atau perbuatan baik lainnya. Puasa Ramadan memiliki keutamaan yang berbeda dengan puasa-puasa lainnya, baik yang dilakukan non-muslim maupun muslim. Puasa Ramadan adalah puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk melaksanakan puasa Ramadan, banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk reward, pahala, dan punishment dosa.
bagi mereka yang melaksanakannya dan meninggalkannya. Nah, ini yang kedua, ini ada puasa karena nazar. Dalam bahasa Arab, nazar artinya janji, baik itu janji melakukan hal yang baik ataupun buruk. Sedangkan dalam Islam, nazar artinya menyanggupi atau berjanji melakukan ibadah yang aslinya tidak wajib. Namun, ia mewajibkan dirinya untuk menunaikan ibadah tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, nazar lazimnya dijanjikan pada ibadah sunnah, serta tidak sah bernazar pada perkara mubah, makruh, ataupun haram. Sebagai misal, seorang siswa bernazar jika ia lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi, maka ia akan puasa Daud 2 bulan penuh. Puasa Daud yang sebelumnya merupakan perkara sunnah, jadi jika sudah dinazarkan, maka menjadi ibadah wajib. Ketentuan mengenai wajibnya menunaikan nazar ini tertera dalam Al-Quran Sunnah Al-Insan ayat ke-7. Artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Puasa nazar dapat diniatkan puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, puasa Syuro 10 Muharram, puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasa 6 hari pada bulan Syawal, dan lain sebagainya. Patut menjadi catatan, puasa nazar hanya bisa diniatkan pada puasa yang sebelumnya sunnah. Sebaliknya, pada puasa yang sudah wajib, maka hal itu tidak bernilai nazar sama sekali. Misalnya, seseorang bernazar puasa Ramadan, maka nilai nazarnya gugur karena puasa Ramadan sudah wajib, kendati sebelum dinazarkan. Yang ketiga, puasa kifarot. Makna kifarot atau kafarot secara bahasa ialah tertutup atau terselubung. Sedangkan menurut istilah kifarot berarti suatu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan kifarot dimaksudkan untuk menghapuskan dosa atau hilaf tersebut. Selain bertobat dengan sungguh-sungguh, sedangkan besarnya kifarot atau denda yang dikenakan kepada orang yang melanggar ketentuan Allah ini berbeda-beda. Bisa dengan memerdekakan budak, berpuasa, atau memberi makan orang yang miskin. Ada kifarot yang harus dilakukan berurutan. Ada yang boleh dipilih salah satu. Tergantung dari kesalahan yang dilakukan, masing-masing ada dalil dan tata caranya. Selanjutnya ada macam-macam kifarot. 1. Membunuh seorang muslim tanpa sengaja. Selain harus dihisos atau membayar diat, orang yang melakukan pembunuhan juga harus membayar kifarot, yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya. Bila ia tidak mampu, ia wajib berpuasa dalam 2 bulan berturut-turut. Ulama Syafi'iyah menambahkan, jika orang yang melakukan pembunuhan itu sudah tua atau sangat lemah, sehingga ia tidak kuat berpuasa, maka ia dapat menggantikannya dengan memberi makanan untuk 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. 2. Bersumpah lalu dengan sengaja melanggar sumpahnya. Termasuk di dalamnya melakukan sumpah palsu. Misalnya, seseorang bersumpah, demi Allah, aku tidak akan masuk lagi ke rumah fulan. Kemudian ia masukinya. Maka wajiblah ia menjalankan kifarot. Atau seseorang mengatakannya, demi Allah, aku tidak mengambil barangmu, padahal dia mengambilnya. Pelaku sumpah palsu ini harus membayar kifarot. Yang ketiga, tidak mampu memenuhi nazar. Pada asalnya, mengucapkan nazar dihukumi makruh. Bahkan sebagian ulama memandangnya haram. Namun jika nazar sudah terucap, wajib ditunaikan. Allah menyebutkan di antara ciri-ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. 4. Menziar istrinya, yaitu kifarat yang harus dibayar oleh seorang suami yang telah menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya sendiri. Kifaratnya adalah dengan memerdekakan budak. Jika tidak menemukan budak, ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka ia harus memberi makanan pada 60 fakir miskin masing-masing sebanyak 1 mud. 5. Berjima di siang hari di bulan Ramadan. Orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan harus membatalkan puasanya. Mengqadha puasa yang batal itu dan ia wajib membayar kifarah. Bentuk kifaratnya adalah kifarah utma, kifarah besar, yaitu ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, tak boleh yang lain. Sahaya itu juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya.
Jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud. Hukum puasa kifarat. Hukumnya adalah fardhu ain alias wajib. Maka apabila seseorang tidak melunasi kifaratnya hingga ia meninggal dunia, orang tersebut berdosa. Ingat, tujuan dari kifarat adalah menebus dosa yang pernah dilakukan. Bukan sembarang dosa, melainkan dosa yang besar. Di sini ada beberapa syarat wajib puasa, yaitu beragama Islam, berakal, berupaya untuk mengerjakannya, sehat, tidak musafir. Rukun puasa ada niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Syarat sah di sini beragama Islam, berakal, tidak dalam haid, nifas, dan wiladah. Terakhir, hari yang sah berpuasa. Kalau yang nggak sah itu kayak apa namanya setelah kurban itu loh. Apa? Setelah kurban itu apa? Setelah kurban. Tasrik. Ya, tasrik. Ya, makasih. Siapa ini? Mas Bambang. Dapat nilai plus kamu nanti. Siap. Terus di sini Info kok sunat, konsumsi. bukan sunat ya ini, maaf ya. Ini typo ini. Ini salah ketik. Sunah berpuasa maksudnya. Sunah berpuasa itu bersahur, melambatkan bersahur, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka, mendahulukan berbuka daripada sholat maghrib, berbuka dengan yang manis-manis, membaca doa, berbuka puasa. Perkara makruh ketika berpuasa, selalu berkumur-kumur, merasa makanan dengan lidah, berbekam kecuali perlu, mengulum sesuatu. Mengulum sesuatu. Hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum, bersenggah, yang mewajibkan mandi, keluarnya mani atau madzi, muntah-muntah secara sengaja, sampainya sesuatu yang cair ke tenggorokan, sampainya sesuatu ke pencernaan, baik zat cair ataupun tidak. Puasa yang dilarang. Saum pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saum pada hari tasyrik, saum sepanjang masa, saum khusus pada hari Sabtu dan Jumat, saum di Arafah, wanita yang haid dan nifas, saum wishal, dan bentar. Ini loh. Nih, saum pada hari yang meragukan dan saum mendahului Ramadan. Hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa yaitu masuk waktu fajar dalam keadaan junub, bersiwak ketika berpuasa, berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, bercumbu dan mencium istri ketika puasa bagi orang yang mampu menahan syahwatnya, bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas, mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan, bercelak atau tetes mata, mandi dan menyiram air di kepala untuk membuat segar. Hikmah puasa, menggapai derajat takwa, hikmah di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, mulai beranjak menjadi lebih baik. Di sini ada ini sepotong video manfaat puasa buat kesehatan. Dilihat ya. Ini kamu tuh. Acot. Yang denger aku tok iku Rek. Maaf ya Rek. Iki salah teknis aku. Iki pantau
Share ya, bentar ya, Rek ya. Tak cari cara buat ini videonya dengeran. Lama juga nggak apa-apa, Mas. Jadi tak play mana, Rek. Cara balik ini oke. Ini aja. Wes krungu, Mas. Berdasarkan sejumlah penelitian ilmiah, puasa bisa memberikan efek atau manfaat berlimpah, seperti meminimalisir stres, kanker, penyakit jantung, menjaga atau menurunkan berat badan, hingga menanggulangi autoimun dan penyakit syaraf lainnya. Berpuasa diiringi dengan pola makan yang sehat, baik saat sahur maupun berbuka, dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh. Namun di sisi lain, tak semua orang dianjurkan untuk berpuasa, terlebih mereka yang memiliki penyakit penyerta dan diharuskan mengonsumsi obat secara rutin. Bila memaksakan puasa dapat memicu atau menimbulkan efek samping, apalagi bila penderitanya tidak mengikuti saran dokter ahli. Salah satu efek samping yang akan terjadi merupakan penurunan kadar gula darah secara drastis, yang akan sangat membahayakan si penderita. Puasa memberikan efek yang baik untuk orang-orang dengan sindroma metabolik seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung pembuluh darah, untuk kanker, penyakit inflamasi seperti autoimun, dan penyakit-penyakit saraf atau neurologis. Ya. Dengan puasa artinya kita merestriksi kalori sampai 500 sampai 700 kalori. Artinya tubuh kita dipaksa untuk memecah cadangan glukosa dan menghasilkan yang namanya badan keton. Nah, badan keton ini akan merangsang atau bersifat proteksi terutama untuk otak. Ini khusus untuk gangguan saraf. Sementara secara umum dengan puasa merestriksi kalori itu akan sangat amat bermanfaat dalam menurunkan berat badan, menurunkan kadar lemak di tubuh, sehingga kemungkinan untuk penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah yang kita sebut dengan penyakit degeneratif akan jauh berkurang. Puasa harus dilakukan hati-hati pada anak-anak, pada usia lanjut, dan mungkin pada orang-orang yang dengan penyakit yang berat yang membutuhkan obat-obatan yang rutin. Dokter menyebut waktu berpuasa yang disarankan adalah 12 hingga 18 jam. Bila melebihi justru menyebabkan gangguan seperti kram otot, lemas, pusing, dan lain-lain. Berdasarkan sejumlah penelitian ilmiah, puasa bisa memberikan efek atau manfaat berlimpah dan tidak berlebihan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, tentu saja kita butuh menurunkan lemak tubuh kita. Karena pada orang yang lemaknya berlebihan, itu daya tahan tubuhnya juga lebih turun. Resiko inflamasinya juga lebih tinggi. Jadi, sebaiknya momen masa kita berpuasa ini, kita bisa gunakan juga untuk mengontrol asupan kita, sehingga pada waktu berpuasa, kita juga punya bonus, lemak tubuh kita turun. Jadi setidaknya ada 5 tips yang perlu diperhatikan agar puasa Anda lancar. Pertama, pastikan cairan tubuh terpenuhi. Minimal Anda harus mengonsumsi air putih sebanyak 2 liter per hari secara bertahap. Kedua, jaga asupan kalori dan gizi yang cukup dan seimbang, baik ketika sahur maupun berbuka. Hal ini penting untuk menjadi cadangan energi selama kita beraktivitas selama berpuasa. Makanlah makanan yang sehat dan bersih secara perlahan. Ketiga, ketika selesai makan, jangan langsung tidur atau rebahan. Berikanlah jeda pada lambung minimal 30 menit agar tidak kaget meningkatkan gas dan asam lambung yang bisa membuat Anda mual dan muntah. Keempat, puasa bukan berarti banyak berdiam diri. Penting pula bagi Anda untuk menjaga kesehatan, baik dengan mengkonsumsi vitamin serta berolahraga ringan. Terakhir, istirahat yang cukup.
Dan bila Anda memiliki penyakit penyerta, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa. Tim Liputan, CNN Indonesia. Halo, udah Rek, gimana ini? Apakah ada pertanyaan? Monggo yang takut, yang tanya. Fakir Aizan. Monggo, Mas. Fakir. Halo, monggo, Mas Erlangga. Saya mau nanya, Ren. Share screen aja. Ini aja. Monggo, gimana? Apakah boleh melakukan suntik insulin saat berpuasa dikarenakan alasan pengobatan? Waduh, pengobatan ya Mas ya? Pengobatan itu sebenarnya setauku kalau pengobatan itu boleh ya Mas ya. Ntar, Mas, tak cari referensi ini di Google ya Mas ya. Sabar Mas. Halo. Pas suara saya terdengar, Mbak Dia ngantuk ya. Ini sudah nemu siapa Mas Langga tadi. Suntik itu sebenarnya nggak batalin puasa sih. Tapi kalau sebagian ulama itu menilai suntikan insulin untuk yang berpenyakit gula berbeda dengan suntikan biasa. Mereka mengatakan bahwa suntikan ini langsung masuk ke dalam darah. Jadi suntik insulin itu tidak membatalkan puasa karena meskipun masuk ke dalam tubuh tetapi berbeda Mas dengan suntikan infus yang sifatnya mengenyangkan. Bagi kayak sifat suntikan insulin gitu loh. Tujuannya kan buat penyembuhan, bukan kayak minum-minum. Jadi nggak apa-apa buat penyembuhan kan. Gimana? Apa sudah terjawab? Ya, Mas. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Monggo Mas Bambang, ASW. Mas Bang, tadi tanya Kak Mas Bang? Halo, suara saya masuk nggak? Masuk Mas Bambang. Nah, kalau pas puasa terus mandi di sungai, itu batal nggak, Mas? Anda dagel ya Mas ya. Ini saya ujian loh Mas. Hah? Ini Anda dagelnya lucu nih Mas. Gak apa-apa Lo lah Mas tanya, Mas. mandi di sungai nggak apa-apa. Nggak gatel. Nggak. Saya dulu nggak gatel. Ini berpuasa Mas. Batal ya. Tanya mandi di sungai loh sampean iki piye to jane sampean iki Mas. Loh, maksudnya pas puasa loh, Mas. Mandi di sungai batal nggak? Gitu loh. Lah, ya enggak sih. Maksudnya kan masuk kalau air sing masuk itu. Nah, nyambung kan makane. Ayo, mikir. Mas masuk ya, Pak? Airnya masuk ke tubuh. Oh, kan ini sih karuan sampean tak kika ya Mas Bambang guys. Meresahkan. Kan tanya, Mas. Nggih pun. Yuk mandi yo gak membatalkan sih, pemane di sungai, enggak apa-apa toh. Nah, kalau ngentut, Mas. Tapi kan pas mandi, Mas. Puasa ngentut itu enggak batal, Mas. Kalau sholat sampai Pas ngentut di sungai loh, Mas, pas mandi, Mas. Ya, apa kan sih? otomatis melebu. Loh, enggak apa-apa kan hitungannya kan kalau sampai kentut kan keluar anginnya Mas, jadi enggak sampai masuk ke tubuh. Itu loh, Mas. Masuk ke tubuh itu itu loh dari mulut kayak minum itu kan masuk dari tubuh. Loh, kalau kata ulama itu ada yang
batal kok. Oh, itu Udah wes berarti dijawab sih, wes beberapa apa sampai. orang. Kalau menurutku itu nggak batal. Oh, bener. Nggak batal lu. Apa? Apa? Ya kan nggak Oh apa-apa. gitu. Renang masuk nggak boleh. Hukumnya itu apa, Mas? Berarti Hukumnya hukumnya apa? nggak dihukum saya Fardu dulu kifayah. renang. Saya dulu nggak ada. Coba cari di Google ya Mas ya. Maksudnya itu wajib kah, sunnah kah gitu loh, Mas. Ikut mazhabnya siapa? Bentar Boleh Mas. tega apa enggak? Koneksi saya rotok Aku rendah, hilang. agak rendah. Ngangong-ngangong Mas. Bentar, maaf ya. Agak ngangong-ngangong. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Dengar. Oke. Gimana Mas Bambang sudah? Ini Ya tadi loh, Mas. Gimana ini? itulah Mas Bambang ini bergurau ya saya tambahan ini. Lo kan saya tanya beneran nih, Mas. Kalau pas puasa mandi di sungai itu batal atau makruh atau gimana? Atau tetap jalan? Mas Bang, tak golekno hukumnya dalile Mas Bang. Dek Google Mas Bang nggih. Sabar nggih. Ya siap. Dek hukum mandi di sungai waktu puasa. Nah, masuk. Wah, error Mas Bambang. Hukumnya makruh ini, tidak ada perintah mandi dengan menyelam dalam syariat. Oh, makruh ini Mas Bambang. Nah, Makruh. Bentar, tak share screen aja biar sampean percaya ya. siap. Share screen dulu. Hitung-hitung durasinya ben suwe. Cak. Ya, coba ngomong Cah. Ini Mas Bambang, ini Cek hukum suwi, renang. cek suwi. Ini loh, tuh. Menyelam bagi orang puasa hukumnya makruh. Tidak ada perintah mandi dengan menyelam dalam syariat. Pripun Mas Bambang? Makruh berarti. Makruh. Pripun Mas Bambang? Sampun nggih. Berarti nang kolam renang yo makruh yo. Ah, kok terus? Ini durasi ya Mas Bambang ya, durasi. Sudah malam ini. Lihat ini jamnya. 10.36. 11 malam besok iya Mas Ya Bambang. wes, ganti yang lain. Ngantuk. Gimana? Apakah ada pertanyaan lain? Sudah 2 pertanyaan ini. Apakah ada yang bertanya? Gak apa-apa tau Mas. Serang ngantuk sehari ini kok. Oh iya wes. Monggo ada yang bertanya? Silakan. Tak Angkat kemana? tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Aku takut. Keringetan. Gimana? Ada yang bertanya enggak? Izin bertanya, Kak. Oke, siap Mas Rido. Batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa aja hukumnya? Wah, ini pengalaman ya sampai Mas Rido ya. Lihat aurat-aurat ini. Astagfirullah. Nggak boleh itu Mas. Apa namanya? Nggak boleh. Sebenarnya apa? Kalau lihat tanpa Dimakfu lah. kalau tanpa sengaja itu nggak apa-apa, dapat ditoleransi. Tapi kalau misalkan ada apa niat-niat buat awal-awal gitu, itu nggak boleh. Niatnya kayak direncanakan AUP niat ini itu nggak boleh Mas Rido, diharamkan. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Hukum. Sudah, Kak, sudah terjawab, Kak. Aku mau tanya, weh. Ini boleh tanya Gimana? lagi enggak, Mas? Gimana? Aku mau tanya, weh. Ya, kurang satu. Aku. Kurang satu. Hukumnya swab pas puasa. Halo, apa?
Apa terdengar? Halo. Ya, gimana? Gimana? Hukumnya melakukan tes swab pas puasa. Hukumnya tes swab itu ini, aku udah nemu ini di Google ini. MUI memutuskan Keren, Mak, bahwa keren. tes swab dan rapid antigen tidak membatalkan puasa. Ketentuan ini tertuang dalam Fatwa MUI nomor 23 tahun 2021 tentang hukum tes swab untuk deteksi COVID saat berpuasa, yang ditetapkan pada 7 April 2021. Jadi tidak membatalkan ini. Wih, mantap, mantap. Gimana? Apakah sudah terjawab? Udah. Boleh tanya lagi nggak, Mas? Udah Mas. Habis slotnya habis slotnya habis. Saya mau tanya kok. Tanya apa sih? Samen ini bisa chat PC aku di nomor WA ini, tak kasih nomornya ya. Mas, terakhir, Mas. Di 0895. Pira nomor lu? 3. Nih, udah tak kasih nomornya ini ya, Mas Bambang ya, bisa chat. Perpanjang durasi, aku. Mas, nggak apa-apa, Mas. Baterai saya yang tidak bisa diperpanjang ya. Ngantuknya di ini Mas. Loh. Terakhir, Mas. Ngantukin lo, kita lihat Mas Rido Fabian ngantuk tuh. Mbak Dia, Mas Toti sampai tidur. Terakhir, Mas. Tak kok bisa Mas sumpah on mil sampai. Lo kok ngamuk? Udah Mas. Ini slotnya udah habis ya buat pertanyaannya. Ini bisa on cam sekali lagi nggak ini? Halo, Mas ini Adrian, Mbak Tiara, Langga ini, Muhammad Rizky, Mas Helmi, Hacker. Bisa on cam nggak sebentar aja ini? Kita SS sama-sama, foto sama-sama. Ini Bambang generasi Bambang. Ini nggak bisa on cam ya. Bentar on cam bentar. Yuk, bentar yuk. Monggo lah. Yuk, bentar yuk. Nah, monggo Muhammad Rizky. Monggo nggih. Kok blank Mas ini? Ah, mantap. Hitungan ketiga ya, Rek ya. Skype bebas wis. 1 2 3. Sekali lagi Rek. 1 2 3. Oke. Terima kasih, Rek. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Info konsumsi. wabarakatuh.